Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu temuan tulisan nama Nabi Muhammad SAW di kapal Nabi Nuh yang ditemu oleh para ilmuwan dari Rusia. Salah satu kisah yang populer dari Nabi Nuh alaihissalam ialah ketika Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera yang besar untuk menyelamatkan umat yang beriman kepada Allah dari banjir yang sangat dahsyat. Lalu, keberadaan bahtera Nabi Nuh tersebut telah menjadi buruan peneliti sejak dahulu. Salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Rusia yang kabarnya mereka menemukan sebuah plat kayu dari kapal Nabi Nuh alaihissalam yang bertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, apakah benar Nabi Nuh mengukir nama Nabi Muhammad di kapalnya? Dan mengapa Nabi Nuh alaihissalam menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, mari kita bahas, tapi nonton video ini sampai habis. Pada bulan Juli tahun 1951, sebuah tim yang terdiri dari para ilmuwan Rusia melakukan penelitian terhadap lembah Kaad. Saat itu, mereka tertarik untuk menemukan sebuah tambang baru di daerah tersebut. Dalam penelitiannya, mereka menemukan beberapa potongan kayu berserakan di daerah tersebut. Mereka kemudian mulai menggali tempat tersebut dengan tujuan untuk menemukan sesuatu yang berharga. Tetapi, alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan kumpulan potongan-potongan kayu yang tertimbun di tempat tersebut. Salah seorang ilmuwan yang ikut serta memperkirakan setelah meneliti beberapa lapisannya bahwa kayu-kayu tersebut bukanlah kayu yang biasa dan diperkirakan juga menyimpan rahasia yang sangat besar di dalamnya. Mereka pun menelusuri tempat tersebut dengan penuh keingintahuan. Mereka menemukan cukup banyak potongan-potongan kayu di daerah penggalian tersebut. Dan di samping itu mereka juga menemukan hal-hal yang sangat menarik. Mereka juga menemukan sepotong kayu panjang yang berbentuk persegi. Mereka sangatlah terkejut setelah mendapatinya bahwa potongan kayu yang berukuran 14 kali 10 inci tersebut ternyata kondisinya jauh lebih baik dibandingkan dengan potongan-potongan kayu yang lainnya. Ternyata setelah waktu penelitian yang memakan waktu yang cukup lama hingga akhir tahun 1952, mereka pun mengambil kesimpulan bahwa potongan kayu tersebut merupakan potongan dari bahteranya Nabi Nuh alaihissalam yang terdampar di puncak Gunung Kalf atau Judi. Dan potongan atau plat kayu tersebut terdapat beberapa ukiran dari huruf kuno yang merupakan bahagian dari bahtera tersebut. Setelah terbukti bahwa potongan kayu tersebut merupakan potongan kayu dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam, maka timbullah pertanyaan tentang kalimat apakah yang tertera di potongan kayu tersebut. Sebuah dewan yang terdiri dari kalangan pakar pun dibentuk oleh pemerintahan Rusia di bawah departemen riset mereka untuk mencari tahu makna dari tulisan yang terdapat di kayu tersebut. Dewan tersebut memulai kerjanya pada tanggal 27 Februari tahun 1953. Dan ini adalah beberapa nama dari anggota dewan tersebut. Yang pertama adalah Profesor Solomon, yaitu Universitas Moskow. Lalu Profesor Ivan Keno, lulusan College China. Yang ketiga adalah Mr. Michael Lo Faruk, seorang pakar fosil. Dan yang keempat adalah Mr. Taumol Goru, pengajar Kafezut College. Lalu yang kelima adalah Profesor Deepakan, yaitu Institut Lenin. Yang keenam adalah Mr. M. Ahmad Kolet, Asosiasi Riset Zitkomen. Lalu yang ketujuh adalah Mayor Carter, Stalin College. Kemudian, ketujuh orang pakar ini setelah menghabiskan waktu selama 8 bulan, akhirnya dapat mengambil kesimpulan bahwa bahan kayu tersebut sama dengan bahan kayu yang digunakan untuk membangun bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga Nabi Nuh alaihissalam telah meletakkan plat kayu tersebut di dalam kapalnya demi keselamatan dari bahtera tersebut dan untuk mendapatkan ridha dan pertolongan Tuhan. Terlihat dan terletak di tengah-tengah dari plat tersebut sebuah gambar yang berbentuk telapak tangan, di mana juga terukir beberapa kata dari bahasa Samani. Mr. Mac, yang merupakan seorang pakar bahasa kuno dari Manchester, Inggris, telah menerjemahkan kalimat yang tertera di plat tersebut yang artinya, "Ya Allah penolongku,
Jagalah tanganku dengan kebaikan dan bimbingan dari zatmu yang suci, yaitu Muhammad, Ali, Fatimah, Sabar dan Sabir, karena mereka adalah yang teragung dan termulia. Dunia ini diciptakan untuk mereka, maka tolonglah aku demi nama mereka. Di dalam tulisan itu terlihat bahwa Nabi Nuh alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, kepada Sabar dan Sabir, dan juga kepada Sayyidah Fatimah. Sabar dan Sabir ialah nama lain dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kedua cucu Rasulullah SAW, putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Semuanya sangat terkejut setelah mengetahui arti tulisan tersebut. Terutama yang membuat mereka sangat bingung adalah mengapa plat kayu tersebut tetap dalam keadaan utuh dan tidak rusak sedikit pun setelah lewat beberapa abad lamanya. Plat kayu tersebut saat ini masih disimpan dengan rapi di Pusat Penelitian Fosil Moskow di Rusia. Terjemahan kalimat tersebut telah dipubliskan antara lain yang pertama di Weekly Mirror, Inggris pada tanggal 28 Desember 1953. Lalu selanjutnya telah diberitakan juga di Star of Britain, London, Manchester pada tahun 1954, dan juga banyak media-media besar lainnya yang juga telah mempubliskan arti dari plat tersebut di korannya sampai tahun 1969, yaitu di Lahore. Nabi Nuh alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW di plat tersebut. Tawasul secara bahasa berasal dari kata wasilah yang berarti perantara. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, wasilah adalah setiap sesuatu yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab untuk lebih bisa dekat dengan Allah, sekaligus perantara untuk terkabulnya hajat atau doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah ataupun berjuanglah di jalannya Allah agar kamu beruntung." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35. Pada hakikatnya, esensi dari tawasul sendiri adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan perantara. Tujuan dari doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah satu-satunya zat yang berhak dimintai pertolongan. Sementara sesuatu yang dijadikan media bertawasul ialah bisa nabi, orang soleh, maupun amal perbuatan, dan itu hanyalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa yang kita panjatkan bisa diijabah. Berdasarkan penemuan ilmuwan Rusia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ahlul baitnya. Dan hal ini tidaklah mustahil dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan pengetahuannya yang hidup jauh di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Sebab kakek moyang manusia saja, yakni Nabi Adam alaihissalam pun dikabarkan pernah bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam doanya. Kisah Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dalam hadis itu diceritakan bahwa tatkala Nabi Adam alaihissalam menyesali perbuatannya yang telah terbujuk rayuan iblis, maka Nabi Adam segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah, padahal Nabi Muhammad waktu itu belum lahir ke dunia. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, dengan derajat yang ada pada Muhammad, aku meminta kepadamu agar engkau memaafkanku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui Muhammad, sementara aku belum menciptakannya? Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruhmu kepadaku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga arash terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Dari sanalah aku paham bahwa engkau tidak mungkin menyandarkan namamu dengan sesuatu yang lain kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu. Setelah berkata seperti itu, Nabi Adam alaihissalam pun berhasil mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala berkat tawasul yang ia lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan Nabi Adam dan menerima taubat beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, engkau benar wahai Adam, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Engkau berdoa kepadaku dengan kedudukan yang ada padanya, maka aku sungguh telah mengampunimu. Seandainya tidak ada Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakanmu. Penemuan pelat kayu bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang bertuliskan doa di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad SAW dan keluarganya itu membuktikan akan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh yang hidup jauh sebelum Nabi Muhammad diutus bertawasul kepada Nabi Muhammad dan juga keluarganya. Bahkan Nabi Adam juga bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya. Maka kita sebagai umatnya yang seharusnya lebih pantas lagi untuk bertawasul kepadanya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Dan semoga penemuan dan bukti ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian video singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.